Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita masih tentang haji. Kalau kemarin kita sampaikan tentang mikot makani ya. Jadi tempat-tempat di mana seorang memulai ibadah haji atau umrohnya. Kemudian yang kedua ada mikot zamani, yakni waktu ya di mana seseorang memulai ibadah haji ataupun umrohnya, disebut mikot zamani. Ini mikot zamani yakni zamanul haji wal umroh, yakni waktu dilaksanakannya haji dan umroh. Yang pertama yakni mikotul hajj. Mikotul hajj az-zamani, yakni waktu berhaji. Kapan? Yakni ashhurul hajj, yakni pada hari-hari atau pada bulan-bulan haji. Apa yang dimaksud bulan-bulan haji? Yakni Syawal wa Dzulqa'dah wa asyru min Dzulhijjah. Yang dimaksud bulan-bulan haji itu yakni bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. 10 hari yang pertama ya dari bulan Dzulhijjah itu yang disebut Ashhurul Hajj atau hari bulan-bulan haji. Jadi orang mulai berhaji itu dari mulai Syawal ya. Dzulqa'dah, kemudian nanti Dzulhijjah. Cuman acara pokok inti pelaksanaannya untuk haji itu nanti mulai dari apa? Setelah mulai 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu apa? Pelaksanaan beberapa ibadah pelaksanaan ibadah haji itu pada tanggal-tanggal itu ya. Acara intinya maksudnya gitu ya. Adapun kalau dimulainya itu mulai dari bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Asrul Dzulhijjah. Kemudian yang kedua mikot umroh, mikotul umroh az-zamani. Adapun kalau waktu umroh adalah sepanjang tahun ya. Kapan saja, yakni jami'us sanah, sepanjang tahun, kapan saja bisa berumroh ya. Jadi nggak ada batasan waktu, kapan saja seorang bisa berumroh, bulan apa saja boleh berumroh. Itu tentang mikot zamani ya. Jadi sekali lagi mikot ada dua, yakni mikot makani, waktu dimulainya haji dan tempat mulainya haji dan tempat berhaji ya. Kemudian mikot zamani yakni waktu berhaji atau berumroh. Sekarang kita lanjutkan yakni al-ihramu. Ihram ya. Apa sih ihram? Wa niyatud dukhuli fin nusuk alladhi yuriduhu. Yani niat masuk dalam ibadah yang dia kehendaki dan yang dia maksudkan. Niat untuk masuk ibadah yang dia kehendaki. Mungkin mau melaksanakan umroh atau mau melaksanakan haji, itu yang dimaksud yuridu, yang dia kehendaki. Niat masuk mulai ibadah haji atau niat melaksanakan ibadah umroh, itu yang disebut ihram, niat ya, sudah berniat. Kemudian wala yunaqadul ihramu illa biniyah. Jadi ihram itu tidak teranggap, tidak sah kecuali dengan niat.
Jadi ihram tidak sah kecuali dengan niat. Fala yasiru muhriman bimujarradi azmi alal haji awil umrah. Tidak kemudian otomatis dikatakan seorang berihram hanya semata-mata apa? Dia berkeinginan atau bertekad untuk berhaji ataupun berumrah. Li'annahu min hinin safarihi min baladihi wa huwa azimun alal haji awil umrah. Karena apa? Sejak ya mulai dia bersafar, dia boleh bepergian ya dari negerinya, dia tentunya sudah punya apa? Tekad, keinginan untuk berhaji ataupun umrah. Ya, sudah punya keinginan, tapi apa? Itu belum kemudian sebagai apa? Niat. Belum teranggap sebagai niat. Ya. Kalau hanya sekedar keinginan. Jadi harus apa? Ketika sampai di tempat-tempat itu, di tempat misalnya Bir Ali atau yang Lamlam dan yang lainnya itu, maka apa? Mulai di situ adalah dimunculkan niat untuk berhaji ataupun niat untuk berhaji ataupun berumrah. Jadi harus ada niat. Jadi tidak hanya sekedar keinginan. Jadi memang sudah sampai ke niat gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yasiru muhriman bitajarrudi minal mukhiti awit talbiyati min ghairi niyatid dukhuli finusuk. Finaski. Dan tidak kemudian menjadi muhrim atau ihram, ya, tidak menjadi apa? Ihram. Muhriman di sini tidak otomatis menjadi atau dikatakan ihram ya, dengan dia melepas dari pakaian yang berjahit. Karena orang laki-laki nanti kalau berihram tidak memakai pakaian yang berjahit. Jadi kalau dia melepas segala pakaian yang berjahit itu tidak kemudian dia bisa dikatakan oh dia sedang ihram. Oh tidak. Atau hanya karena dia bertalbiyah. Kalau ada seorang yang dia mengucapkan labbaika Allahumma labbaika labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka dan seterusnya, itu tidak kemudian dikatakan ihram meskipun dia mengucapkan itu min ghairi niyatid dukhuli finaski. Kalau tanpa ada niat untuk masuk dalam ibadah haji. Lalu dia bertalbiyah, mungkin misalnya dari Bir Ali ya sudah bertalbiyah, tapi kalau nggak niat dalam hatinya bahwa dia mau umrah ataupun dia mau haji, maka itu belum dikatakan seorang yang ihram. Atau mungkin dia sudah melepas pakaian yang berjahit semua, kemudian tinggal pakai sarung ya. Tidak kemudian dia dengan semata-mata itu dikatakan telah berihram kalau nggak ada niat. Dalilnya wa dalilu ala dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat gitu. Ya, amal itu tergantung niatnya. Makanya kalau ketika mau ihram ya harus diniati bahwa dia sudah mau memulai untuk melakukan ibadah haji, itu berarti dia sudah dikatakan berihram. Baik, lanjutnya ya al-mustahabat al-ihram. Yani beberapa hal yang disunahkan ketika ihram. Di sebelum dia memulai haji ada, kalau mungkin sampai tempat sudah sampai di mikot ya. Mikot makani tempat mulai untuk ngaji, maka disunahkan di sana sebelum ihram atau ketika ihram dia disunahkan al-ikhtisal. Nah, mandi dulu. Lianna Rasulullah SAW ikhtasala li ikhrami, karena Rasulullah mandi untuk mau mulai ihram itu Rasulullah mandi. Yang kedua at-tanadzufu bi akhdhi sya'ri ibtahi wa anatihi wa qasi syaribi wa adfarihi. Yani membersihkan diri, tanafud ya, tanadzuf ya. Membersihkan diri, yani membersihkan tubuhnya dengan mungkin bulu ketiak atau bulu farji ataupun kumis ya,
Ini dibersihkan, dicukur kalau kumisnya, ataupun kuku dipotong ya. Itu namanya tanadzuh, membersihkan diri. Kemudian yang ketiga sunnah ihram yakni tajarrudur rajuli minal muhiti qabla al-ihram, yakni seorang laki-laki, ini bagi laki-laki ya, khusus bagi laki-laki, maka apa tidak atau melepas ya pakaian yang berjahit ya. Bagi laki-laki sekali lagi ketika akan mulai ihramnya maka apa dia melepas semua pakaian yang berjahit. Wala bisahu izaran waridaan abyadaini nadifaini wa na'laini. Kemudian apa dia memakai apa? Maka dia memakai sarung, maksudnya apa? Ya kain ihram itu ya, kayak selimut itu dipakai bikin untuk bawah sarung, disarungkan, kemudian satu lagi rida, selendang, yaitu untuk nutupi atas, pundak atas, itu namanya selendang, rida ya, selendang istilahnya. Kemudian 2 sandal yang putih, ini khusus bagi laki-laki. Dasarnya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yuhrima ahadukum fi izarin waridain wa na'laini. Hendaklah salah seorang di antara kalian berikhram dengan izar, yakni kain sarung, yakni kain ihram atau selimut yang dijadikan untuk bawah disarungkan, dan rida untuk bagian atas diselempangkan itu ya, diselendangkan itu, wa na'laini, dan 2 sandal. Wa amal mar'atu fatuhrimu bima sya'at minats thiyab. Adapun kalau wanita terserah bebas pakaiannya ya. Tidak harus berjahit juga enggak apa-apa. Warna apapun juga enggak apa-apa. Walaysa laha launun muayyanun. Enggak pakai warna tertentu ya. Lakin tajannabat tasyabuhu bir rijali walibasu zina ya. Tetapi apa? Hendaklah dia menjauhi dari menyerupai laki-laki maupun dari pakaian-pakaian yang untuk berhias. Walatal basun niqab, tidak memakai niqab, tidak memakai cadar ya, ketika ihram. Fil ihrami walal qaffazain, dan juga tidak memakai sarung tangan. Itu bagi wanita. Jadi wanita bebas pokoknya menutup aurat seperti biasa ya, cuman nggak pakai niqab, nggak pakai kaos tangan. Kemudian tentunya ya tidak pakai pakaian-pakaian yang mencolok, yang justru itu merupakan perhiasan menarik orang yang melihatnya, tentunya tidak demikian ya. Itu yang disunahkan ya. Jadi laki-laki melepaskan dari pakaian yang berjahit ya, kemudian menggantinya dengan sarung dan selendang dan 2 sandal. Kemudian yang keempat, tatayyubur rajuli fi badanihi min ahsani tibihi ya. Ini laki-laki, bagi laki-laki khusus ya. Ya ini dia meminyaki minyak wangi ya, dia di tubuhnya. Jadi di tubuhnya itu diolesi minyak wangi. Di tubuhnya, bukan di bajunya ya. Di tubuhnya itu dikasih minyak wangi. Ini khusus bagi laki-laki ya. Karena berdasarkan hadis yang Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla ayyahrima wa li hilihi qabla ayatufa bil bait ya. Kata Aisyah, sayalah yang memberi minyak meminyaki ya, sayalah yang meminyaki wangi Rasulullah SAW untuk ihramnya sebelum dia berikhram maupun sebelum dia selesai berikhram ya, sebelum dia bertawaf di Masjidil Haram ya. Jadi dasarnya itu ya. Itu khusus bagi laki-laki. Wala yutayyibu thiyabahu, bajunya, pakaiannya, entah izar, entah rida ya, sarung ataupun yang diselempangkan, itu tidak dikasih minyak wangi. Karena Nabi SAW wala talbasu minats thiyabi syai'an masau za'faran wal wars ya. Janganlah kalian memakai pakaian yang
tersentuh, yang terkena minyak wangi. Jadi disunahkan meminyaki wangi itu tubuhnya, tapi kalau pakaiannya tidak disunahkan. Barangkali itu tentang sunah-sunah yang ketika saat ihram. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.